Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum sederhana yang telah saya lakukan tentang air cucian beras sebagai salah satu pencegahan pencemaran lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Tiffany. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Pendahuluan. Kegiatan pertanian pada dasarnya tidak bisa lepas dari penggunaan pestisida. Namun dalam penerapannya masih kurang bijaksana dan tidak sesuai aturan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Adapun dampak negatif bagi lingkungan, yang pertama dapat menyebabkan pencemaran tanah. Penerapan pestisida pada dasarnya hanya 20% tepat sasaran dan 80% jatuh ke tanah, sehingga akumulasi residu pestisida tersebut mengakibatkan pencemaran lahan pertanian. Yang kedua, dapat terjadi pencemaran air. Pestisida yang bergerak dari lahan pertanian menuju aliran sungai dan danau yang dibawa oleh hujan atau penguapan tertinggal atau larut pada aliran permukaan sehingga mengakibatkan pencemaran air. Dan yang ketiga, dapat mengakibatkan pencemaran udara. Pestisida yang disemprotkan segera tercampur dengan udara dan langsung terkena sinar matahari, sehingga ikut terbang menurut aliran angin. Berdasarkan hal tersebut, untuk mencegah dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida, maka diperlukan solusi, yaitu salah satunya mengganti pestisida kimia dengan air cucian beras atau pupuk organik. Air cucian beras ini merupakan pupuk organik yang mengandung nutrisi dengan memanfaatkan limbah rumah tangga yang digunakan setiap hari sehingga lebih ekonomis. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana manfaat air cucian beras, maka saya akan melakukan praktikum atau percobaan sederhana yang bertujuan untuk mengidentifikasi efek pemberian air cucian beras sebagai pengganti pestisida terhadap pertumbuhan tumbuhan kangkung. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum atau percobaan sederhana yaitu yang pertama, biji kangkung yang sudah direndam air selama 24 jam. Yang kedua, gelas plastik bekas yang sudah diberi label dan dilubangi. Yang ketiga, tanah dan gelas plastik untuk mengambil tanah. Dan yang keempat, botol bekas yang berisi air biasa dan air cucian beras. Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan praktikum atau percobaan sederhana yaitu yang pertama, ambil tanah ke dalam masing-masing gelas plastik. Yang kedua, tanam biji ke dalam masing-masing gelas plastik. Dan yang terakhir, siram tanaman sesuai gelas. Yang pertama, untuk gelas kontrol disiram dengan air biasa dan untuk gelas air cucian beras disiram dengan air cucian beras yang berwarna keruh. Penyiraman ini dilakukan setiap hari pada sore hari. Hasil praktikum atau percobaan sederhana ini yaitu pada tanaman kangkung yang diberi air biasa tingginya hanya 1,3 cm dan jumlah daun 2 dengan kondisi kurang baik. Sedangkan tanaman kangkung yang disiram dengan air cucian beras tingginya mencapai 4,4 cm dengan jumlah daun 4 dan kondisinya baik. Hasil praktikum atau percobaan sederhana pada hari ke-10 tanggal 4 Mei 2021 pada tanaman kangkung
yang disiram dengan air biasa, tingginya mencapai 2,9 cm dan jumlah daun 3 cukup baik. Sedangkan pada tanaman kangkung yang disiram dengan air cucian beras, tingginya mencapai 8,5 cm dengan jumlah daun 6 dan semuanya baik. Pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum selama 10 hari, dapat dihasilkan bahwa tanaman kangkung yang disiram dengan air biasa tumbuh dengan rata-rata 0,05 cm per hari dengan jumlah daun 4 dan kondisinya kurang baik karena terdapat daun yang digigit serangga dan rusak. Pada tanaman kangkung yang disiram dengan air cucian beras tumbuh dengan rata-rata 0,41 cm per hari dengan jumlah daun 6 dan kondisinya semuanya baik. Dapat dikatakan pada tanaman kangkung yang disiram air cucian beras lebih efektif digunakan untuk mengusir hama dan menjaga kesuburan tanah, sehingga kangkung dapat tumbuh lebih cepat dan sehat. Hal ini dikarenakan air cucian beras mengandung zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh ini pada tanaman yang berperan merangsang pembentukan akar dan batang, serta pembentukan cabang akar dan cabang batang dengan menghambat dominasi apikal dan pembentukan daun muda. Air cucian beras ini dapat digunakan sebagai nutrisi tambahan yang telah kita bahas sebelumnya, yang mengandung berbagai unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Unsur hara ini di antara lainnya yaitu ada nitrogen 0,015%, fosfor 16,306%, kalium 0,02%, kalsium 2,944%, magnesium 14,252%, sulfur 0,027%, besi 0,0427%, dan vitamin B1 0,043%. Nutrisi-nutrisi ini dapat menghasilkan pertumbuhan tumbuhan jauh lebih cepat dan lebih sehat. Selain kandungan cucian beras ini yang sangat bermanfaat oleh tumbuhan, biayanya juga sangat terjangkau dan tidak membutuhkan biaya tambahan lain. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan pada praktikum atau percobaan sederhana ini, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kangkung dengan air cucian beras lebih cepat dan lebih sehat dibandingkan air biasa. Air cucian beras dapat mengusir hama sehingga efektif digunakan sebagai pengganti pestisida kimia. Air cucian beras dapat digunakan sebagai solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dengan harga yang lebih ekonomis. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.